Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam Jumat ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah terima amal kita sebagai amal kebaikan, karena sholat di Masjid Nabawi pahalanya dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat dari masjid biasa. Dan mudah-mudahan yang menyaksikan video ini bisa sholat, bisa ziarah di masjidnya Rasulullah SAW, bisa ziarah kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, istri-istrinya, dan anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan saksikan, kita akan mengikuti kajian yang berbahasa Indonesia, karena ini adalah anak Indonesia asli yang sudah selesai melaksanakan kuliahnya di Universitas Madinah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, taufik, hidayah serta istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang hamba di antara salah satu yang harus mereka lakukan adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bersabar terhadap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Itulah seorang mukmin. Seorang mukmin adalah mereka yang apabila melakukan dosa beristighfar. Seorang mukmin adalah seorang yang apabila diberikan nikmat kepada mereka, mereka bersyukur. Seorang mukmin adalah mereka yang apabila diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersabar. Dan dalam tiga keadaan ini disebut seorang mukmin yang sejati. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta, yang paling sayang dan cinta kepada kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban siang dan malam demi kita sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun sebagai umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak pernah melihat kita, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanjatkan doa terindah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umatnya. Hadis-hadis yang sangat banyak sekali yang menerangkan kepada kita betapa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan di antara salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bahagia, maka Aisyah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk diriku." Maknanya doakan diriku. Kemudian ketika Aisyah meminta agar dirinya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun mendoakan ibunda kita Aisyah.
sambil mengucapkan, ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosanya apa yang pernah dia lakukan dan yang akan dia lakukan. Ketika mendengar doa Rasulullah SAW yang dikhususkan dan yang dipanjatkan kepada Allah untuk dirinya, maka Aisyah merasa bangga dan bahagia. Dan siapa pula yang tidak merasa bangga dan bahagia ketika Rasul mendoakan dirinya? Semua kita pasti bahagia. Jangankan Rasulullah SAW, seorang ulama, kiai, guru, ustaz, apabila mereka mendoakan kita, maka kita akan bangga dan bahagia. Apalagi yang mendoakan kita itu adalah Rasulullah SAW, sudah pasti kita bahagia dan sudah tentu kita akan bangga. Ketika Rasulullah SAW mendoakan ibunda kita Aisyah, dan Aisyah merasa bangga dan bahagia dengan doa yang dipanjatkan untuk dirinya, apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa sesungguhnya doa tersebut aku senantiasa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku setiap kali aku melaksanakan ibadah salat. Rasulullah SAW tidak pernah melupakan kita sedikit pun. Hari-hari doa Rasulullah SAW diperuntukkan bagi kita sebagai umatnya. Rasul tidak pernah melihat kita. Kita pun tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Kecuali bagi mereka yang diberikan rezeki bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Itu adalah bagian daripada keutamaan dan karamah. Namun secara umum kita tidak pernah melihat Rasulullah secara zahir. Dan Rasul pun tidak pernah melihat kita secara zahir. Namun doa-doa Nabi SAW senantiasa menyertai kita sampai hari kiamat pun. Umat Rasulullah SAW akan mendapatkan bagian daripada doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bukan hanya sampai di situ saja, ikhwatul Islam. Di dalam kehidupan Nabi SAW mendoakan kita. Bahkan ketika kita dibangkitkan setelah kita keluar dari perkuburan, Nabi SAW pun tidak pernah melupakan kita. Makanya perjanjian kita dan pertemuan kita serta perjumpaan kita dengan Rasulullah SAW kapan? Rasul menyebutkan kepada kita, wahai umatku, ana faratukum 'alal haud. Wahai umatku, pertemuan kita, perjumpaan kita, perjanjian kita adalah di haud, yaitu sebuah telaga yang ada di hari kiamat kelak di padang mahsyar. Rasulullah SAW meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga telaga tersebut siapa yang mendekatinya dan siapa mereka termasuk umat Rasulullah SAW, maka akan diberikan kepada mereka kesempatan untuk minum dari telaga Nabi SAW. Dan barang siapa yang berhasil minum dari telaga Rasulullah SAW, lam yazma' ba'dahu abada, maka selama-lamanya mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Dan itu adalah awal kebangkitan. Maknanya apa? Awal kebangkitan. Nabi sudah menunggu kita, sehingga Nabi menyebutkan, ana faratukum, aku mendahului kalian, atau aku menunggu kalian. Ana faratukum 'alal haud, aku tunggu kalian di sebuah telaga. Telaga Rasulullah SAW adalah telaga yang paling besar. Telaga Rasulullah SAW adalah telaga yang paling indah. Telaga Rasulullah SAW adalah telaga yang paling manis. Manisnya lebih manis daripada madu, putihnya lebih putih daripada susu. Untuk meminumnya lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Barang siapa mereka di antara umat Nabi SAW, maka mereka dengan mudah bisa minum dari telaga Nabi SAW. Dan itu adalah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita bersama. Jadi Rasul itu walaupun tidak bersama kita, namun kasih sayang Rasulullah SAW, doa-doa Rasulullah SAW senantiasa menyertai kita. Tinggal tanggung jawab dan kewajiban kita bersama, bagaimana kita senantiasa mencintai Rasulullah SAW, bagaimana kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW, bagaimana kita senantiasa belajar tentang sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi kepada kita, dan yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari. Terkhusus untuk pada hari ini, atau terkhusus hari ini, yang mana hari ini merupakan hari malam Jumat,
yang mana malam Jumat tersebut dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak, bahkan malam Jumat dan hari Jumat dianjurkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW, sehingga hari-hari kita hiasi dengan berselawat, bukti cinta kasih sayang kita kepada Nabi sebagaimana Nabi sayang dan cinta kepada kita bersama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para jemaah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia taufik hidayah istiqamah kepada kita bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu bagaimana kita betul-betul mengindahkan dua hal yang itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah la ilaha illallah, dan yang kedua Muhammadur Rasulullah. Di atas dua inilah kita hidup, dan di atas dua ini pula lah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan kita dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Sering kita mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia menyebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Siapa di antara kita yang tidak ingin kalau hari-harinya dihiasi dengan kalimat tauhid? Siapa di antara kita yang tidak menginginkan kalau ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah? Semua kita menginginkan yang demikian. Karena di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita hidup, dan di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita juga meninggal. Kemudian kemarin kita juga telah menjelaskan bahwa la ilaha illallah tidak hanya sekedar mengucapkan saja. Karena tuntutan daripada la ilaha illallah ada rukunnya, ada syaratnya. Karena tidak semua mereka yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk ke dalam surga, tidak demikian. Bagi mereka yang melaksanakan rukun dan syarat la ilaha illallah, maka mereka lah yang mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala dan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa rukun la ilaha illallah? Rukun la ilaha illallah ada dua. Yang pertama an-nafyu, dan yang kedua al-itsbat, yaitu bagaimana kita menafikan semua sesembahan yang ada. Semua yang disembah selain Allah kita nafikan. Yang disembah selain Allah sangat banyak di permukaan dunia. Yang disembah selain Allah di permukaan dunia sangat banyak, namun tidak satu pun di antaranya yang berhak untuk disembah. Sehingga itu disebut dengan an-nafyu, kita nafikan. Kemudian al-itsbat, yaitu kita hanya menetapkan bahwa sesembahan yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun la ilaha illallah. Kemudian syarat la ilaha illallah ada syaratnya, dan kita wajib mengetahui apa rukunnya, apa syaratnya, supaya kita termasuk ke dalam mereka yang betul-betul wafat dalam keadaan membawa kalimat tauhid ini. Syaratnya yang pertama adalah ilmu. Kita harus tahu apa maknanya. Kita harus tahu apa yang dimaksud dari la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kita harus tahu tentang la ilaha illallah, dan kita harus berilmu. Kemudian kita harus yakin tanpa ada keraguan di dalam diri dan jiwa kita. Kemudian kita harus ikhlas di dalamnya. Kemudian kita harus jujur. Kemudian kita harus cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita harus menerima, dan kita harus tunduk dan patuh terhadap kalimat la ilaha illallah. Itu rukun dan syarat la ilaha illallah. Begitu juga dengan Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah di antara rukun dan syarat yang harus kita penuhi ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jitinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Yang pertama adalah mentaati seluruh apa yang diperintahkan Nabi kepada kita, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membenarkan semua yang Nabi sampaikan. Semua yang Nabi sampaikan tidak boleh ada keraguan di dalam jiwa kita. Apakah ini Nabi menyampaikan atau tidak? Tidak.
Walaupun kadang-kadang apa yang Nabi sampaikan tidak masuk akal bagi kita, namun itu apabila benar dari Nabi SAW, wajib bagi kita untuk membenarkan. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq dinamakan dengan As-Siddiq karena apapun yang Nabi sebutkan, walaupun mustahil bagi kita, namun apabila Nabi yang mengucapkannya, maka kewajiban kita adalah wajib membenarkan semua yang Nabi sebutkan. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Berusaha semaksimal mungkin meninggalkan apa yang Nabi tidak suka bagi kita untuk melakukannya. Dan kita juga telah menyebutkan bahwa yang tidak disukai oleh Nabi SAW adalah sebagaimana gangguan dan godaan syaitan kepada kita sebagai anak-anak. Karena syaitan sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannahum, aku akan menyesatkan anak Adam semaksimal mungkin, kata syaitan kepada Allah. Dan ini janji syaitan, syaitan musuh kita, dan wajib bagi kita menjadikan dia sebagai musuh. Bagaimana cara syaitan untuk menjatuhkan kita? Yang mana itu semua larangan dari Nabi SAW. Yang pertama, syaitan ingin menggoda anak cucu Adam melalui kesyirikan. Kalau dia tidak berhasil, maka dia akan melangkah ke jenjang yang berikutnya, berusaha menggoda anak-anak melalui pintu kebinasan. Kalau juga tidak berhasil, maka syaitan akan melangkah ke jenjang yang berikutnya, berusaha menggoda anak-anak melalui jenjang kemaksiatan dan kemungkaran. Kalau juga tidak berhasil, maka syaitan akan melangkah ke langkah yang terakhir, dan ini adalah cara syaitan yang terakhir, akan menggoda anak Adam melalui